Shalom. Ya, kita masih di dalam masa Tuhan Yesus menampakkan diri. Jadi setelah peristiwa kebangkitan, maka 40 hari setelah itu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Baru nanti kita akan merayakan lagi hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, maka ada satu tokoh yang cukup kontroversial. Dan mungkin kalau saya tanya kepada Bapak Ibu tokoh itu siapa, pasti Bapak Ibu bisa mengerti tokoh itu siapa. Cluenya seperti ini. Saya tidak akan percaya sekalipun kalau saya mencucukkan jariku ke dalam lambungnya. Siapa? Thomas. Nah, Bapak Ibu Saudara, seringkali yang namanya Thomas ini bahkan banyak dari kita mungkin menganggap tanda kutip negatif terhadap Thomas. Karena satu perkataannya yang berkata, saya tidak akan percaya kalau saya tidak lihat dengan mata saya tidak pegang dengan tangan saya, sekali-sekali saya tidak percaya. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya secara pribadi, saya mau berterima kasih kepada Rasul Thomas. Karena Rasul Thomas boleh mengalami keraguan untuk kita boleh punya iman yang luar biasa saat ini, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita lanjut ke dalam firman Tuhan, saya mau mengajak kita untuk flashback sedikit tentang kehidupan pribadi kita masing-masing. Saya mau kita melihat diri kita masing-masing. Jadi sebagai suami, lihat dirimu sebagai suami. Setiap yang masih single, lihat dirimu sebagai single. Suami jangan lihat istrinya, karena ini menyangkut iman, lihat dirimu sendiri. Jadi coba kita perhatikan baik-baik diri kita dengan beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Pertama, sudah berapa lama sih kita jadi Kristen? Kedua, berapa banyak kita mendengarkan dan menerima pengajaran firman Tuhan? Mungkin kalau saya tanya, sudah berapa kali baca Kejadian sampai Wahyu? Bisa jadi sudah ada yang 10 kali. Yang 10 kali katakan amin. Haleluya. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, berapa banyak kesaksian yang kita dengar? Tahu ya kesaksian ya? Kesaksian bisa kita dengar di gereja, apalagi sekarang di YouTube, dan banyak hal lain lagi yang bisa menjadi media bagi kita untuk mendengar kesaksian. Kemudian dari hal di atas, berapa banyak itu bisa mengubah kehidupan kita? Berapa banyak dari firman Tuhan, kesaksian dan kehadiran kita dari setiap kita hadir di gereja di persekutuan, berapa banyak itu mengubah hidup kita sampai hari ini menjadi lebih baik? Berapa banyak firman Tuhan mengubahkan hidup kita? Nah, Bapak Ibu Saudara, semalam saya berikan satu contoh. Dan semalam orangnya gak ada, sekarang orangnya gak ada, adik saya. Dan saya percaya peristiwa itu memberikan satu paradigma yang baru di dalam hidupnya. Dan juga di dalam hidup kami bertiga. Karena sekarang kami di rumah bukan hanya saya dan istri saya, tapi ada adik saya juga. Dia kurang lebih udah 1 bulan di Pontianak. Jadi peristiwa sepele Bapak Ibu Saudara. Dia berkata, bilang aja bang, enggak. Saya tahu bukan perkara dia mau ajak saya berbohong atau seperti apa. Tapi itu merupakan satu kebiasaan. Mungkin saya cerita saja ya. Jadi mama saya tanya, adikmu ada ngopi enggak? Karena dia dilarang ngopi. Kemudian celetuk dia ngomong, bang bilang dong enggak. Nah di situ saya pause pikiran saya. Dan saya langsung jawab mama saya, dia ngopi. Dan wajahnya langsung berubah. Kemudian saya bilang, gak boleh berbohong. Apalagi ini pendeta kok ajak berbohong, gak boleh. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, dari kejadian kecil itu, ini menjadi satu kebiasaan bagi kami bertiga di rumah, untuk mikir dulu sebelum ngomong yang menimbulkan kebohongan. Karena kami ngerti dan kami tahu itu adalah dosa. Jadi kami bertiga akhirnya di rumah cukup berhati-hati kalau mengungkapkan segala sesuatu.
Apakah itu benar atau cuma sekedar berbohong? Nah, itu hanya satu contoh kecil Bapak Ibu Saudara kita yang hadir di tempat ini. Dan saya percaya ada cukup banyak peristiwa yang kita alami, kesaksian yang kita dengarkan, firman Tuhan yang menguatkan hati kita, yang sampai saat ini akhirnya kita mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Karena apa? Tidak peduli seberapa lama kita jadi Kristen. Saya adalah orang Kristen dari lahir. Apalagi kami di Nias itu yang namanya Kristen itu bukan hanya sekedar agama. Tetapi itu sudah kepercayaan turun-temurun. Jadi kekristenan saya tidak bisa diragukan karena saya Kristen dari lahir. Tetapi itu tidak berbicara seberapa lama dan sejak kapan kita jadi Kristen. Tetapi seberapa jauh kita hidup sebagai pengikut Kristus. Pengikut Kristus artinya apa? Kita menjadi murid Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar tentang satu tokoh yang namanya Thomas. Siapa Thomas? Thomas merupakan salah satu dari ke-12 murid Yesus yang tetap setia ikut Yesus walaupun banyak tantangan dan goncangan yang dialami. Nah, Bapak Ibu Saudara, Thomas merupakan salah satu murid yang tidak menyatakan mengundurkan diri sebagai murid Yesus. Nah, kita tahu banyak peristiwa Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus mulai banyak dicerca oleh pemuka-pemuka agama dan pemerintahan pada saat itu, tidak sedikit ada orang murid-muridnya yang lain meninggalkan dia. Bahkan bukan hanya murid-murid yang sekedar ngikut mendengar pengajaran, termasuk orang yang dulu mengalami mujizat meninggalkan Yesus ketika Yesus mau disalibkan. Banyak orang mengundurkan diri karena mungkin secara tidak sadar dia menyadari, wah gila ya, ikut Tuhan Yesus itu ternyata nggak mudah. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita ikut Tuhan Yesus, bukan hanya perkara kita terima mujizat maka kita hore, ternyata Tuhan Yesus baik. Tuhan tidak mengajarkan kita seperti itu. Tetapi firman Tuhan berkata, bahkan kita sebagai orang Kristen harus bermegah di dalam penderitaan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, seberapa kita akhir-akhir ini mengalami tantangan, goncangan di dalam hidup kita, dan kita tetap setia mengiring Yesus selama-lamanya. Paulus berkata, justru di dalam kelemahanku lah kuasa Tuhan bekerja di dalam hidupku. Kita sebagai pengikut Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan harus punya paradigma bahwa di dalam segala kelemahan dan keterbatasan kita, itu adalah kesempatan Tuhan untuk berkarya lebih dahsyat di dalam hidup kita. Amin. Ketika engkau lagi mengalami sakit berbagai hal, Bapak Ibu Saudara, berimanlah, saatnya tuh engkau mengalami kesembuhan ilahi daripada Tuhan Yesus Kristus. Ketika engkau mengalami pekerjaanmu, bisnismu rasanya mentok di mana-mana, itu saatnya engkau menghadap ke atas dan berkata, Tuhan, aku berserah kehendak Tuhan yang boleh jadi. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya mau berikan satu contoh lagi Bapak Ibu Saudara. Adik saya lagi, dia cukup terkenal hari ini ya. Nah, saya percaya bahwa Tuhan itu ketika dia menyertai kita dan kita sudah berserah kepada Tuhan, maka segala sesuatu tidak pernah akan gagal. Amin. Saya berikan satu kesaksian, adik saya melamar kerja di sekolah Kristen Kalam Kudus. Lamarannya masuk, kemudian disuruh masuk ujian tanggal 8 April. Ujiannya 8 April ya? Ya, 8 April. Tetapi tiketnya baru nyampe Pontianak tanggal 9 April. Nah, ketika saya kasih tahu ke adik saya, wah nggak bisa nih tanggal 9, ujiannya tanggal 8. Di situ dia bilang, aduh ya udahlah mau gimana lagi. Tetapi rasanya bagaimana ya? Walaupun pada saat itu sudah seperti itu keadaannya, tapi saya masih punya harapan. Akhirnya saya balas emailnya bahwa kami tidak bisa ikut karena bla bla bla. Adik saya masih ada di Nias dan sekian alasan yang saya berikan. 2 minggu tidak ada jawaban Bapak Ibu Saudara. 2 minggu gak ada jawaban.
Kemudian tiba saatnya saya lagi santai di ruang tamu setelah saya antar istri. Adik saya kasih saya HP-nya. Bang, ini ada balasan email dari Kalam Kudus. Katanya saya harus isi Google Form. Akhirnya kami isi Google Form, terus disuruh bikin video singkat, syutinglah kami di rumah. Terus gak lama kemudian dipanggil lagi ke sekolah, dan waktu itu adik saya cerita kepada saya, dia bilang, Bang, sebenarnya saya agak minder. Kenapa? Saya ini lulusan dari kampung pedalaman, sedangkan yang jadi saingan saya adalah lulusan Untan dan sudah berpengalaman. Tapi waktu itu saya dengan istri, kami cuma bilang ke dia, beriman, percaya, lakukan yang terbaik, selebihnya urusan Tuhan. Sampai melewati beberapa proses, Bapak Ibu Saudara, dari 7 orang akhirnya mereka kembali 2 orang dan dia lulus diterima menjadi guru di sekolah Kristen Kalam Kudus. Haleluya. Nah, waktu itu saya ngomong ke dia, Dek, tahu enggak? Ketika Tuhan sudah menetapkan berkat untuk kamu, maka itu enggak akan lari kemana-mana. Asalkan kamu mau berserah dan mau berusaha untuk apa yang Tuhan sediakan. Amin. Haleluya. Nah, ini Thomas, ada satu saat dia menjadi murid Kristus. Tetapi dia mengalami goncangan karena kematian Yesus. Tetapi tidak serta-merta dia mengundurkan diri. Walaupun saya percaya banyak goncangan yang dia alami. Tapi dia tetap setia. Sampai akhirnya dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saya juga mau katakan hari ini kepada Bapak Ibu Saudara. Apapun yang kita alami akhir-akhir ini. Goncangan apapun itu. Godaan apapun itu. Terpaan apapun itu. Percayalah bahwa ada satu waktu. Tuhan akan bekerja dahsyat di dalam hidupmu. Karena Tuhan berjanji, sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan kamu. Aku akan selalu menyertai kamu. Nah, Bapak Ibu Saudara, bayangkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Punya hak yang luar biasa disertai oleh Tuhan. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Nah, Bapak Ibu Saudara, kita hidup bukan berjuang untuk menang. Karena Tuhan Yesus berkata, aku telah mengalahkan dunia. Kita tidak berjuang di dalam kehidupan kita untuk menang. Tetapi kita berjuang dari kemenangan yang Tuhan sudah berikan. Amin. Jadi apapun yang kau alami saat ini, percayalah engkau bisa mengatasi segala sesuatunya. Sebab Tuhan Yesus berkata, aku telah mengalahkan dunia ini. Jadi apapun yang kita alami, percaya, punya iman bahwa Tuhan Yesus Kristus mampu bekerja, mampu memberikan di luar dari apa yang kita pikirkan dan apa yang kita doakan. Yang penting setia saja. Lakukan bagian kita, maka Tuhan akan lakukan bagian dia di dalam kehidupan kita. Nah, Thomas ini adalah salah satu murid Kristus, Bapak Ibu Saudara, yang dimana selama 3 tahun dia menghabiskan waktu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dia menghabiskan waktu mendengarkan pengajaran, dia menghabiskan waktu ikut pelayanan bersama dengan Tuhan Yesus, bahkan mungkin dia menghabiskan waktu tidur bersama dengan Tuhan Yesus, dia menghabiskan waktu penginjilan kemana-mana bersama dengan Tuhan Yesus. Banyak harga yang harus dia bayar. Dan murid-murid yang lain, mereka meninggalkan pekerjaan mereka, mereka meninggalkan kepentingan mereka. Mereka mau menjadi murid, Bapak Ibu Saudara. Murid itu adalah orang yang siap mendengar, amin. Murid itu adalah orang yang siap mendengar dan diajar. Seorang pembangkang bukanlah murid. Tetapi seorang murid Kristus sejati adalah orang yang siap mendengarkan dan diajar oleh firman Tuhan. Maka saya percaya juga kita di tempat ini adalah orang yang siap mendengarkan dan diajar firman Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita adalah orang yang siap menerima pengajaran dari Tuhan. Siap dikoreksi oleh Tuhan. Siap diubahkan oleh Tuhan. Itulah karakter murid Yesus yang sejati. Kedua Bapak Ibu Saudara, Thomas ini orangnya skeptis, ragu-ragu, kurang percaya, tetapi tetap setia. Mari kita baca di Yohanes 11 ayat 16.
Yohanes 11 ayat yang ke-16. Lalu Thomas yang disebut Didimus, jadi nama lain Thomas itu adalah Didimus, berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Nah, tiba satu saat Lazarus meninggal, kemudian Yesus hendak pergi ke sana. Nah, ini adalah celotehan Thomas yang sepertinya komplain. Karena mereka lagi diincar, tetapi Tuhan Yesus mau tetap ke sana. Sehingga keluarlah perkataan ini dari Thomas. Marilah kita juga pergi ke sana dan mati bersama-sama dengan dia. Apa yang dia harapkan? Mati. Skeptis orangnya. Orangnya ragu akan kuasa Tuhan. Ragu kalau Tuhan itu adalah Allah yang luar biasa. Dan kalau dia ada bersama-sama dengan Tuhan, hidupnya pasti terpelihara. Ketika mereka mau ke sana, dia mengeluarkan perkataan seperti ini. Tetapi dia tetap setia, Bapak Ibu Saudara. Walaupun dia lihat keadaan ke sana cukup membahayakan bagi jiwanya, bagi tubuhnya. Dan keluar perkataan seperti ini, ya udah, mari kita mati ke sana. Tetapi dia tetap ikut, tetap setia. Seberapa kalau kita sudah menganggap hal itu berbahaya, keluar perkataan seperti ini dan kita pilih mundur. Nah, Thomas, dia memang skeptis dan ragu-ragu, seakan-akan kurang percaya. Tetapi dia tetap ikut, dia tetap setia ikut Tuhan Yesus. Dia tidak berkata kepada Tuhan Yesus, kalau Tuhan mau mati sendiri, matilah sana. Saya sih gak mau. Tetapi sekalipun Thomas mengetahui kondisi dan keadaan yang akan mereka alami, dia tetap ikut Tuhan Yesus. Nah, ini jadi satu refleksi bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Seberapa kita setia kepada Tuhan, sekalipun kita tahu itu merugikan diri kita sendiri. Apalagi yang namanya di dalam pelayanan, Bapak Ibu Saudara, ada banyak harga yang harus kita berikan untuk ikut Tuhan Yesus. Para murid-murid ini tadi seperti yang saya katakan, mereka meninggalkan pekerjaan mereka meninggalkan cara hidup mereka yang lama hanya untuk ikut Tuhan. Ikut Tuhan bukan berbicara tentang seberapa yang akan kita dapat, seberapa yang akan kita peroleh, seberapa menguntungkan bagi kita. Tetapi ikut Yesus berbicara tentang seberapa kita mengerti panggilan kita di dalam Tuhan. Amin. Saya percaya orang yang mengerti panggilannya, panggilan hidupnya di dalam Tuhan, dia tidak akan mikir saya ikut Tuhan itu untung atau rugi. Saya ikut ke gereja ibadah jam 9 mungkin sampai jam 11. Apakah 2 jam itu sebanding dengan apa yang saya dapat? Tetapi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan tidak berbicara tentang apa yang akan saya dapat secara materi. Tapi orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan akan selalu berbicara tentang ketundukannya terhadap otoritas yang maha tinggi, yaitu otoritas terhadap Allah Bapa Surgawi, Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, memang seorang Thomas adalah orang yang skeptis dan ragu-ragu, tapi dia tetap setia. Saya tahu Bapak Ibu Saudara ada saatnya kita ragu. Apalagi berbicara tentang iman Kristen, saya tahu istri saya adalah orang yang rindu mengetahui banyak hal. Tidak sedikit saya sampai kadang risih juga tidak. Tapi dia adalah orang yang cukup banyak bertanya kepada saya. Bahkan hal-hal yang simpel saja tentang iman. Mau tidur, udah mau tutup mata. Masih nanya, udahlah besok. Enggak tenang, saya ini jawab sekarang. Tapi saya shade terhadap apa yang dia lakukan. Setiap keraguannya dia berusaha mencari jawaban. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu mengalami keraguan seperti ada di persimpangan tentang imanmu kepada Tuhan, jangan pendam sendiri. Khususnya kita di gereja ada gembala, ada pengerja, terbuka bertanya supaya kita tidak salah jalur. Thomas juga seperti ini orangnya.
Dan ada banyak hal lain lagi yang kesannya Thomas meragukan segala sesuatunya. Tetapi Tuhan selalu ada untuk memberikan pengertian kepada Thomas. Amin. Saya juga percaya Bapak Ibu Saudara, ketika suatu saat kita mengalami keraguan terhadap segala sesuatu, minta Tuhan untuk berikan pengertian kepada kita. Jangan hanya diam, lama-lama menghilang dan tidak mau tahu. Kita harus menjadi orang yang pengen tahu tentang apa janji Tuhan di dalam kehidupan setiap kita di tempat ini. Yang ketiga, Thomas terkesan seperti orang yang lambat belajar tetapi jujur. Yohanes 14 ayat 5. Thomas ini seperti rasanya kurang bisa mencerna apa yang Tuhan katakan. Tapi dia punya satu sikap, dia jujur terhadap apa yang dia alami. Lalu kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ketika Tuhan berkata, aku hendak pergi ke rumah Bapa di sorga, dan saya percaya beberapa murid-murid lain mengerti akan hal itu, tapi Thomas kurang paham tentang hal itu. Dan dia jujur, bagaimana cara kami ke sana? Jujur sebagai orang Kristen sangatlah penting Bapak Ibu Saudara, amin. Saya berikan contoh simpel Bapak Ibu Saudara. Kalau misalnya saya lagi berkhotbah, nggak mungkin Bapak Ibu menghentikan saya dan berkata, Pak, tadi artinya apa ya? Mungkin Bapak Ibu nggak akan melakukan hal itu. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara ada hal yang nggak mengerti setelah kita selesai ibadah, kita harus jujur bahwa kita nggak tahu ini, kita harus bertanya. Salah satu yang membuat waktu itu jemaat mula-mula mereka bertambah luar biasa semakin setia karena apa? Mereka menyelidiki firman Tuhan setiap hari. Kalau ada hal yang tidak mengerti, jujur pada diri sendiri dan bertanya kepada gembala, kepada pengerja, tadi khotbah ini saya nggak mengerti, dan kita bertanya itu lebih baik daripada kita tidak tahu apa-apa dan akhirnya kita salah kaprah. Ini adalah sifat Thomas. Dia memang terkesan seperti lambat di dalam belajar, tapi dia orang yang jujur. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang Thomas alami? Nah, kematian Tuhan Yesus Kristus cukup memberikan goncangan bagi mereka. Saya percaya ketika kita mengalami kehilangan orang yang kita sayangi, bahkan mungkin kehilangan pemimpin di dalam keluarga, itu cukup memberikan goncangan di dalam kehidupan kita. Nah, Thomas dan murid-murid yang lain kehilangan sosok pemimpin, sosok seorang guru yang setiap hari ada bersama-sama dengan mereka, yang selama 3 tahun terakhir mereka menghabiskan waktu dan sekarang hilang begitu saja dan tidak ada harapan. Apa yang Thomas alami? Dia mengalami ketakutan karena pada saat itu mereka diburu. Kemudian kedua, mereka juga dituduh mengambil jenazah Yesus Kristus dari kuburan. Jadi ada banyak ketakutan yang mereka alami, ada banyak tekanan yang mereka alami Bapak Ibu Saudara. Nah, di dalam proses tekanan yang dialami Thomas, ada satu peristiwa yang membuat Thomas akhirnya kehilangan satu kesempatan yang berharga, yang harusnya dia ada di situ. Kita baca Yohanes 20 ayat 24. Nah, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Yesus datang ke situ. Lanjut 25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Lanjut 3 ayat 26.
8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Lanjut ayat 27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Lanjut. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, berbahagia setiap kita yang di tempat ini yang tidak melihat namun percaya. Amin. Jangan sampai hilang imanmu kepada Tuhan karena mata jasmanimu belum melihat. Jangan sampai putus asa karena engkau melihat hidupmu belum disembuhkan. Jangan sampai putus asa ketika engkau melihat usahamu rasanya tidak ada perkembangan sama sekali. Tapi percayalah, sesuatu pasti terjadi. Bapak Ibu Saudara, satu hal yang saya pegang di dalam kehidupan saya, simple kata-katanya yang saya katakan terakhir. Sesuatu pasti terjadi. Kedua, Tuhan pasti tolong saya. Ini yang saya secara pribadi saya tanamkan di dalam kehidupan saya punya iman. Sesuatu pasti terjadi dan Tuhan pasti tolong saya. Mari kita Bapak Ibu Saudara, kita terapkan ini dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan tadi saya katakan, sekali-sekali Dia tidak pernah meninggalkan kita. Nah, pertama Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus memperlihatkan dirinya kepada murid-murid, apa yang terjadi? Thomas tidak ada di tempat bersama-sama dengan mereka. Kenapa dia tidak ada bersama-sama dengan mereka? Karena dia lagi mengalami gundah gulana. Bisa jadi dia lagi mengalami kekecewaan yang berat, ketakutan sehingga dia memilih untuk menyendiri. Seberapa Bapak Ibu Saudara kita melihat dan menyaksikan ketika orang mengalami masalah, dia pilih menyendiri, dia pilih untuk sendiri saja, merenung sendiri. Dan tidak jarang ada kata yo healing. Anak muda sekarang sering pakai kata ini, butuh healing. Healing jalan kemana, masalahnya seolah-olah hilang, terus kembali, masalahnya muncul lagi. Ataupun lagi ngalamin masalah, pelariannya apa? Minum alkohol dulu, mabok-mabok, udah hilang kesadaran, masalah rasanya hilang. Tapi setelah sadar, kok masalahnya nongol lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada saat itu Thomas meninggalkan persekutuannya dengan para murid dengan membawa rasa kecewanya, dengan membawa rasa takutnya. Akhirnya apa? Dia ketinggalan, dia kehilangan satu momen ketika pertama kali Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Nah, saya mau berkata begini Bapak Ibu Saudara. Apapun goncangan, tantangan yang kita alami, jangan tinggalkan persekutuanmu dengan Tuhan. Amin. Suami istri yang lagi bertengkar wajar, tapi jangan tinggalkan keluargamu. Amin. Selisih boleh terjadi di dalam gereja, tapi jangan tinggalkan pelayananmu. Berbagai hal boleh terjadi, tapi jangan tinggalkan ibadahmu. Karena ketika engkau meninggalkan persekutuanmu dengan Tuhan, bisa jadi engkau ketinggalan sesuatu yang penting yang hendak Tuhan berikan kepadamu pada saat itu. Bapak Ibu Saudara ingat baik-baik, apapun yang terjadi, jangan tinggalkan persekutuanmu dengan Tuhan. Amin. Paulus ingatkan dengan sangat lantang, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Kenapa? Kita tidak pernah tahu kapan Tuhan mau berbicara sesuatu yang penting kepada kita. Kapan Tuhan mau memberikan sesuatu yang luar biasa kepada kita. Tetapi kita malah meninggalkan persekutuan. Ini yang dilakukan Thomas Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kalau seandainya dia ada dengan murid-murid itu pada saat itu, gak akan keluar yang ayat 24 itu yang berkata, sekali-kali aku tidak akan percaya. Karena sisa dia yang gak ada di tempat.
Seandainya dia ada waktu itu, maka tidak akan pernah ada perkataan sekali-sekali saya tidak percaya. Tapi karena dia meninggalkan persekutuan, akhirnya dia kehilangan satu momen paling berharga yang seharusnya dia ada di situ. Jadi saya ingatkan Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita alami, jangan tinggalkan persekutuan. Yang setuju katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemudian setelah dia berkata, saya tidak akan percaya kalau saya tidak lihat sendiri, kalau saya tidak pegang itu sendiri, bekas paku dan mencucukkan jariku ke dalam lambungnya. Tapi sadarkah saudara, Tuhan Yesus itu baik, amin. Walaupun mungkin kesempatan pertama Thomas tidak ada di tempat, tetapi respon Thomas yang kedua, memang dia pernah hilang dari persekutuan itu. Memang dia pernah tidak ada di dalam persekutuan itu. Tetapi tadi dikatakan 8 hari berturut-turut kemudian dia ada bersama-sama dengan mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, mungkin kita mengalami goncangan akhirnya membuat kita rasanya akhir-akhir ini hilang dari hadirat Tuhan. Jangan bersedih, jangan kecewa. Ketika engkau sungguh-sungguh kembali, pasti ada kesempatan yang Tuhan berikan. Amin. Ada pengampunan yang Tuhan berikan. 8 hari Thomas kembali dan bersama-sama dengan para murid. Sehingga 8 hari kemudian Tuhan Yesus menampakkan diri lagi. Ada kasih karunia Tuhan. Dan apa yang terjadi sesuai permintaan Thomas. Tuhan Yesus panggil dia. Dia bilang, sini cucukkan jarimu ke dalam bekas paku. Cucukkan juga jarimu ke dalam lambungku bekas yang ditusuk itu. Dan akhirnya Thomas berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Nah Bapak Ibu Saudara, tadi saya katakan bahwa kita termasuk orang yang sangat berbahagia. Kenapa? Semua kita di tempat ini adalah orang-orang yang percaya walaupun belum melihat. Amin. Tetap pegang itu Bapak Ibu Saudara. Nah, apa yang Thomas alami setelah dia bertemu dengan Tuhan? Pertama, kalau dulu Thomas memanggil Yesus itu guru, kembali ke ayat 27. Mari kita lihat sama-sama. Nah, setelah peristiwa ini Tuhan berkata, taruh jarimu, cucukkan jarimu. Lanjut ke ayat 28. Nah, kemudian Thomas menjawabnya, ya Tuhanku dan Allahku. Pertama, Thomas memanggil Yesus hanya sebatas guru, Bapak Ibu Saudara. Tetapi setelah dia melihat kuasa Tuhan, dia bertemu dengan Allah yang bangkit. Dia mengalami perubahan paradigma. Yesus bukan hanya sebatas guru, tetapi Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Dan saya juga percaya Bapak Ibu Saudara, setiap kita di tempat ini sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang hidup. Amin. Yang sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah yang hidup, katakan amin. Dan saya percaya juga kalau kita sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan kita yang hidup, maka engkau tidak hanya akan menganggap Tuhan Yesus sebagai orang yang hanya sebatas memberkati kehidupanmu. Pada saat kita butuh Tuhan minta ini dan itu. Tapi lebih dari itu, kita menghargai Tuhan lebih dari segala-galanya sebagai Tuhan dan Allah di dalam hidup kita. Amin. Ada perubahan hidup yang dialami Thomas setelah dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus yang hidup. Semua kita di tempat ini adalah orang-orang yang sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus yang hidup. Dan saya percaya, lihat kiri kananmu adalah orang-orang yang sudah mengalami perubahan pertobatan hidup yang luar biasa. Coba dilihat Bapak Ibu Saudara. Yang Bapak Ibu Saudara itu lihat bukan dia yang mungkin 5-10 tahun yang lalu. Sekarang dia sudah berubah karena dia sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sekarang dia adalah orang yang luar biasa. Novita lihat Bang Acu itu bukan Acu yang dulu lagi. Hidupnya sekarang sudah diperbarui, dia terima Yesus dan hidupnya luar biasa. Amin. Suami istri kita yang ada sisi kiri kanan kita, itu bukan orang yang biasa lagi, tapi orang yang sudah diubahkan dengan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Itu pertama Bapak Saudara, terjadi perubahan paradigma, terjadi perubahan hidup yang dialami Thomas. Yang kedua,
Thomas yang dulunya ragu-ragu. Thomas yang dulunya seperti takut mati, takut ngambil resiko. Setelah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia punya pelayanan yang luar biasa. Dia melayani di sekitaran Asia, terutama di India. Jadi yang menyebarkan iman Kristen, Injil, kebenaran firman Allah tentang Yesus di India itu adalah siapa? Rasul Thomas. Dan mau tahu bagaimana akhir hidup Rasul Thomas? Dia mati ditombak. Yang tadinya ragu-ragu akan kuasa Tuhan, setelah dia bertemu dengan Tuhan, dia punya keberanian untuk memberitakan firman Allah yang hidup. Dan saya juga percaya Bapak Saudara, setiap kita di tempat ini yang sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, ada satu perubahan, ada satu keberanian yang kita alami di dalam kehidupan kita. Ada satu terobosan yang terjadi di dalam hidup kita. Mungkin Paulus mengalami terobosan, Thomas mengalami terobosannya di dalam pelayanan. Dan di lain hal itu juga Bapak Saudara, saya percaya setiap kita yang hadir di tempat ini, ketika engkau sungguh-sungguh sudah bertemu dengan pribadi Yesus yang hidup, engkau mengalami sendiri. Ada banyak terobosan yang akan kita alami di dalam kehidupan kita. Thomas yang tadinya ragu-ragu menjadi orang yang penuh iman. Saya juga percaya jemaat GBI Siantan yang tadinya ragu-ragu di dalam segala hal, sekarang kau menjadi orang yang penuh iman di dalam menjalani hari-harimu setiap hari. Jadi setiap hari tidak ada keraguan. Kita berjalan setiap hari bukan berjalan dengan keraguan kita, tapi setiap hari kita berjalan dengan iman, Tuhan pasti tolong saya. Amin.